Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi. Di sini saya akan menjawab dari soal UAS. Yang nomor 1, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Profesionalisme dai dalam suatu sikap dan perilaku dai yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dakwahnya, di mana ia menggabungkan ilmu pengetahuan agama dan mendalam dengan ketampilan komunikasi yang efektif, serta profesional yang luhur. Seorang dai yang profesional tidak hanya sekedar menyampaikan pesan agama, juga mampu menjadi role model yang baik bagi umat yang memberikan solusi atau masalah, serta membangun hubungan positif dengan berbagai kalangan. Profesionalisme ini juga sifat-sifatnya ada kemampuan, kepahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesional berasal dari profession yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme dai juga mencakup berbagai aspek. Ada penguasaan ilmu, agama, komprehensif, kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya, hingga keterampilan manajemen waktu dan organisasi yang baik. Dilanjut nomor 2, ada mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme dalam dakwah adalah suatu isu penting dalam dakwah. Adalah isu dalam etika yang butuh perhatian khusus di era modern ini. Ekstremisme dalam konteks dakwah muncul ketika metode penyampaian agama dilakukan secara keras, kurang toleran, dan berpotensi radikal, sehingga melenceng dari prinsip-prinsip moderasi atau wasatiyah yang seharusnya menjadi inti dalam Islam. Sikap ini umumnya membawa pemikiran yang sempit dan kurang terbuka terhadap pandangan lain, serta mengabaikan pentingnya dialog dan toleransi. Ciri khas ekstremisme dakwah adalah fanatisme yang kaku, penolakan terhadap pandangan-pandangan berbeda, dan kecenderungan memaksa keyakinan dengan tegas, bahkan kadang melalui intimidasi atau ancaman. Ekstremisme dalam dakwah seringkali berhubungan dengan penyampaian dari prinsip-prinsip etika yang seharusnya diterapkan dalam penyampaian ajaran agama. Ketika dakwah menjadi ekstrim, misalnya dengan mengajar intoleransi atau mengisolasi kelompok tertentu sebagai sesat, maka hal tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar dakwah yang seharusnya mengutamakan sayang dan kesantunan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Justru dengan retorika kebencian dan pemaksaan pandangan yang berlebihan, moderatisme adalah prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan dan sikap moderanisme dalam dakwah sangat penting, terutama di Indonesia, negara dan dengan keanekaragaman suku dan budaya. Moderatisme juga mengajak dai untuk mengutamakan pendekatan penuh hikmah dan kasih sayang, menghargai perbedaan dan tidak memaksa pandangan tertentu sebagai satu-satunya yang benar. Sebagai prinsip modernisme mengajar bahwa dalam keberagaman sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku, bangsa, dan agama, saling mengenal, saling menghargai. Moderatisme dalam dakwah juga terlihat dalam cara dai merespon isu-isu sosial. Dilanjut nomor 3, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dalam dakwah.
Lanjut nomor 3 juga jelas setiap usaha yang dilakukan telah mempunyai tujuan yang jelas agar memperoleh hasil tertentu atau usaha yang dilakukan artinya ada nilai tertentu yang diharapkan dapat tercapai. Dengan seiring berjalannya waktu, dakwah bukan hanya saja dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyebarkan luaskan syariat Islam, tapi juga melainkan dakwah dijadikan sebagai media untuk mencari nafkah. Apa jadinya kalau dai menjadikan dakwah sebagai ajang untuk mendapatkan kekayaan? Ada fenomena ustadz yang sudah ngetop karena muncul di TV misalnya. Amplopnya juga harus lebih besar, tapi kalau ustadznya anonim atau tidak terkenal, maka amplopnya juga bisa ala kadarnya atau seikhlasnya. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dengan mengenai masalah pertarifan jasa dakwah. Paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya ada mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengungut imbalan dalam berdakwah haram mutlak bagi yang ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Imam Malik juga dan Anak bin Anas dan Imam Syafi'i berpendapat juga bahwa membolehkan memungut biaya atau imbalan dalam berdakwah dalam menyebarkan ajaran Islam itu baik ada perjalanan sebelum maupun tidak. Hasan al-Basri, Ibnu Sirin dan Al-Syaibi mereka berpendapat boleh hukumnya bayaran dalam berdakwah, tetapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu. Mungkin agar supaya kita tidak salah paham atau miskomunikasi. Lalu ada nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, menurut Ridwan 2010, konsep kepatutan humor yang dapat diselipkan dalam dakwah adalah humor yang memiliki 2 standar, yakni etis dan estetis. Terdapat kriteria yang memiliki standar. Ada juga edukasi humor di dalamnya, berisi pesan-pesan mendidik dan membawa perubahan baik umat bagi umat. Humor ini tidak hanya menunjukkan sisi referensi, tetapi juga bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Humor edukatif sebagai kekuatan halus dalam bagi efek yang menanamkan dimensi kognitif. Pendengaran juga harus melakukan adanya perubahan cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Humor eduktif juga memenuhi persyaratan atas dasar kesadaran. Lalu yang kritis dalam humor ada artinya menstimulus pendakwah untuk melakukan analisis terhadap sejumlah ketidakseimbangan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, selain itu juga banyak juga responden yang aktif mengetahui pemecahan masalah dari hal yang terjadi. Intinya walaupun isi dari humornya berupa kritikan tajam, tapi juga tidak menghilangkan karakter dasar dari humornya sendiri. Tidak bersifat rasis dan di dalamnya berisi hinaan, stigma negatif, ras atau golongan kepada orang lain. Yang kelima ada deskripsikan gaya berdakwah dan metode di tanah air. Apa saja yang dilakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Kelima ada di sini ada Ustadz Hanan Ataki, sosok pendakwah yang memiliki gaya yang unik ya dan khas, terutama dalam menjangkau generasi milenial dan Gen Z. Salah satunya utama dari dakwahnya adalah penggunaan bahasa yang santai, kekinian. Dia sering juga menggunakan istilah-istilah sehari akrab di telinga, sehingga anak muda pesannya terasa lebih relatable dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini dakwahnya menjadi ringan sampai menyampaikan inti ajaran Islam. Selain itu juga pendekatannya konseptual adalah salah satu kekuatan Ustadz Hanan Ataki membahas tema-tema yang relevan untuk sehari-hari. Dan dia juga aktif dalam media sosial dan dia juga mengaitkan isu-isu ajaran Islam, membawa jamaah kepada agama yang dapat solusi atas masalahnya yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama, sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk berdakwah sekecil apapun, kita harus memahami terlebih dahulu dakwah itu diperlukan sesuai dengan namanya. Dakwah diperlukan sebagai sebuah
langkah untuk mengajak orang-orang ke dalam kebaikan Islam. Begitu dakwah juga disampaikan lebih mudah dicerna untuk diterima oleh mad'u adalah dapat menyampaikan dakwah tersebut sesuai porsinya, dan humor atau candaan menjadi salah satu cara untuk agar kita membawa pendakwah itu menjadi lebih mudah diterima dari masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.